Baik pemirsa Sriwijaya TV, kembali lagi bersama Cerita Uang Kita, Cerita Kita Gala. Dalam segmen ini kita akan membahas terkait pekerjaan Mbak Vira, yaitu sebagai ahli konstruksi pemipaan dan tangki nih Mbak. Ini Mbak, kita lanjut aja nih Mbak. Bisa Mbak jelaskan terkait konstruksi pemipaan dan tangki secara ruang lingkupnya secara umum? Jadi kita ngomong di pekerjaan saya ya, specifically di yang saya kerjakan sehari-hari saya dan tim ya. Jadi kita itu menyambungkan pipa, memfabricate pipa dari sumuran, kita ngomong sumur, itu ke SPSP gitu loh. SP itu stasiun pengumpul. Jadi ada yang sumurnya jaraknya 7 kilo, 8 kilo untuk mengalirkan minyak atau gas atau air. Dari situ kan harus ada penyalur. Penyalurnya itu pipa karbon sekarang yang kita kerjakan. Pipa karbon, betul. Jadi pipa dia tidak datang dalam gelondongan yang panjang. Tidak. Dia panjangnya 6 meter, 12 meter. Yang kita lakukan adalah menjoin pipa itu. Pipanya kita lakukan. Nah, sampai nanti dia dapat 6 kilo atau 7 kilo sesuai dengan jaraknya tadi, itu nanti kita operasikan dengan berbagai macam persyaratan ya. Setelah lulus uji ini, beberapa uji, sebenarnya banyak uji. Iya, jadi pipa itu kan bertekanan. Jadi tidak bisa setelah kita sambungkan terus langsung ngalir, itu tidak seperti itu prosesnya. Sangat complicated sebenarnya. Kalau misalnya kita tidak melakukan uji coba, itu ada faktor apa tuh Pak? Tidak bisa dialiri, tidak bisa dipakai yang jelas. Jadi ada non-destructive test di situ, termasuklah ada radiografi, ada hidrotes, gitu, ada visual juga di awal-awal sebelum kita menjoin, mengelas ya, kita sambungkan pipa itu. Jadi untuk pipa itu up and running sampai bisa dilewati oleh liquid atau fluida atau gas, itu harus melalui proses tahapan yang secara systematically harus dilakukan 1 sampai 10-nya, semuanya tidak ada yang terskip. Oke, luar biasa. Iya. Berarti kalau misalnya membuat perencanaan pipa tersebut harus ada manage dari awal sampai akhir, itu harus semuanya terlaksana, tidak ada yang di skip. Itu one full team. Mulai dari engineering team sampai yang tes, nanti sampai tim pengelasannya, kita banyak. Jadi di situ ada beberapa tim yang terlibat. Jadi engineering dia yang akan survei pekerjaan, di mana lokasinya, nanti gimana nanti desainnya, nanti pipanya apa belok ke kanan atau lurus atau belok ke kiri. Jadi semuanya tuh ada yang memegang. Nanti keluar dari data lapangan akan ada isometric drawing. Isometric drawing yang sudah approve construction, itu berarti sudah di-approve untuk difabricate pipanya. Dari situ baru jalan. Itu tim pengelasan yang masuk, tim pengetesan NDT-nya tadi masuk, tim ahli radiografinya tadi masuk, termasuk yang tadi saya sebut, sampai nanti terakhir di holiday kita wrapping, kita timbun, kita gali dengan kondisi lapangan yang bermacam-macam. Kalau Mbak pernah nggak nih mencoba untuk sekali menjoinkan pipa-pipa tersebut? Coba pernah? Jadi kalau tukang les pipa untuk migas itu sertifikasinya ke Ditjen Migas. Tidak bisa kalau kita megang stang les, kita ngeles, itu tidak sesimpel itu. Jadi mengeles itu kan art. Jadi kamu punya kemampuan ngeles nih, tapi nanti filler cap itu harus rapih gitu. Nanti rapih pun kalau nggak penuh nih yang di dalam, pas dites kita lihat di film radiografi, oh ada bolong, korosi, itu tidak bagus nyambungnya. Itu nggak akan lulus tes. Pipa itu ya harus dipotong lagi, diulang lagi prosesnya dari awal. Kalau saya nggak bisa, ada tukang lesnya, ada weldernya, iya, welder bidangnya lah ya. Iya. Tapi itulah pentingnya manajemen tim yang baik tadi ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui juga Mbak ya, bahwa pekerjaan ini identiknya sama laki-laki dan cukup berat gitu ya untuk perempuan. Kenapa Mbak memilih pekerjaan ini gitu? Sebenarnya bukan saya milih ya, ini sebenarnya kecebur ya sebenarnya. Kan diajak sama, ya seperti saya bilang tadi, papa saya pensiun, ilmunya dengan yang sebegitu banyak, sebegitulah harus kita manfaatkan. Kita juga ingin berkontribusi tetap kan, jadi kita dalami. Kalau ingin dari awal pilihannya, I think I have no choice gitu loh. Jadi saya membantu papa sepanjang jalan, ternyata oh ini mengasihkan gitu, oh ini bisa dipelajari gitu kan. Nah, oh ini kayaknya saya memiliki passion di sini. Gitu. Jadi oh kita timnya juga lengkap. Jadi akhirnya kita learning by doing. Every day you get smarter. Kamu bisa
apapun kamu bisa, yang di lapangan ketemu apa kamu ada jawabannya. Kalau sekarang kan udah 15 tahun lebih nih, udah hampir 16 tahun ya seperti itu. Saya ada ini, kemarin saya ngobrol sama atasan saya juga di Pertamina, boleh disebut nggak? Dia bilang, kamu susahnya apa kalau sekarang? Saya bilang susahnya ya kadang-kadang anak buah saya bandel gitu. Itu aja. Kalau ngelas pipanya ya dari zaman Majapahit tuh ya begitu. Memang code of conduct-nya banyak yang harus dilewatin. Tapi tim saya di lapangan tuh sudah ahlinya gitu loh. Dari tahun 2015 kita mulai tuh ngelas ya kita sudah memiliki sertifikasi itu. Jadi sebenarnya mostly kita cuma menjalankan yang sekarang ini. Kalau tantangan terbesarnya justru bukan dari teknikalnya. Kalau teknikalnya sudah kita lewati tantangan-tantangan itu. Sudah rutin juga ya dilakukannya, sudah ahli lah dalam bidangnya begitu ya. Betul, sudah 16 tahun. Oh, sudah cukup lama nih Mbak. Nih, kalau misalnya sudah 16 tahun, udah banyak sekali proyek-proyek tentu Mbak. Ini Mbak, proyek apa atau proyek besar apa yang pernah Mbak tangani dan itu tantangannya apa Mbak dalam proyek tersebut? Proyek besar itu saya ngomongnya ini ya, pengalaman dalam menyelesaikannya yang agak lama itu. Jadi dulu pertama kali saya dapat proyek tangki, pertama kali belajar ngerjain tangki lah. Ya, jadi ternyata ensembling tim untuk bikin tangki itu tidak segampang ensembling tim untuk bikin pipa jalan. Jadi mulai dari pemilihan plat, delivery plat yang harus sesuai dengan requirement, sudah itu rolling plat yang harus derajatnya harus sesuai dengan drawing, itu pengecekannya luar biasa. Sampai nanti harus tangkinya sampai dia bisa kita pakai, diisi dengan tekanan yang sebegitu besar. Waktu itu kalau nggak salah 5.000 barel yang kita buat, itu cukup quite a challenge lah. Even waktu itu kita malah, kita dikasih waktu setengah tahun, kita molor sampai 9 bulan. Oh, 3 bulan ini lebih. Lewatnya ya, kena penalti saya waktu itu. Terus itu juga nggak mudah karena sudah memang ada regulasinya ya, ketentuannya lah gitu dari pemerintah juga ya kan? Betul. Jadi seperti yang saya bilang tadi, code of conduct yang dalam menyelesaikan pekerjaan pipa dan tangki itu sangat complicated. Jadi dia punya standar dari dalam negeri, luar negeri. Untuk material-materialnya juga nih, ada yang bisa pakai yang dalam negeri atau juga yang harus dari luar kita impor. Semuanya tidak ada yang gampang sebenarnya, sampai bisa dioperasionalkan itu yang kita kerjakan itu prosesnya panjang. Iya, tidak ada yang gampang, berarti banyak sekali kendala dan juga tantangannya ya. Nah, gimana cara Ibu dan tim ya menyelesaikan kendala-kendala tersebut di lapangan? Kebenaran saya bisa muji tim saya nggak di sini. Saya punya tim itu yang solid. Jadi di lapangan kita solid, di kantor kita solid. Jadi sinerginya kalau di under kita itu sangat luar biasa. Jadi apapun tantangan yang di lapangan nanti mereka biasanya justru nggak ke saya dulu. Mereka tuh akan coba diatasi di lapangan dulu. Di lapangan nanti misalnya tidak teratasi, baru nyampe ke kantor, nyampe ke saya gitu kan. Baru nanti saya turun tangan. Jadi semuanya itu teamwork sih. Teamwork. Yes. Berarti loyal juga ya. Harus. Jadi di lini pekerjaan kita yang high risk, kan ini resiko tinggi kalau pekerjaan kita ini. Jadi kita resiko terpapar meledak, terbakar, terpotong, jatuh, tertimpa, itu semua ada. Jadi semuanya tuh apa yang kita kerjakan di lapangan itu resikonya sangat tinggi. Kalau kita tidak kompak di antara tim aja nih, itu resiko kena dari yang saya sebutin tadi tuh besar. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak di lapangan, you be angel for your friends. Kamu jadi malaikat dong buat teman kamu. Teman kamu agak lalai safety-nya, kamu yang ngingetin. Karena kamu menjaga temanmu, itu cara kamu menjaga dirimu sendiri dan cara kamu menjaga tempat kamu mencari makan. Jadi sebenarnya ya lama-lama terbentuk loyalitas itu. Kita tuh sangat kekeluargaan ya. Saya manage nggak pakai tangan besi kok. Luar biasa. Memang ada cara sendirinya ya untuk memanage, misalnya teamwork juga perlu ya Bu. Sangat teamwork perlu, karena yang kita nggak bisa nyelesain itu drawing orang engineering aja enggak. Even drawing itu harus berkoordinasi sama orang lapangan, karena yang di lapangan setiap hari itu ya mereka ini yang paham jalurnya ya mereka, yang paham bahwa di sini nih kamu nggak bisa gali, di sini harus sebelah kanan, sebelah kiri. Kan di bawah ini banyak pipa yang sudah riwet, seliweran. Kalau kamu gali nanti pipa ya lagi aktif kamu gali itu pecah.
Nah, itu kan jadi lebih complicated lagi. Makanya saya bilang sinergi dan kerjasama, teamwork itu number one sih kalau di tim kita. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Ternyata banyak sekali ya dari sisi personal dan juga sisi kerja oleh Mbak Yofi sendiri. Nah, pemirsa, di segmen berikutnya kita bakal bahas lebih banyak lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cerita Wong Kito, Cerita Kita Galau.